Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam kajian 420 hadis sahih pembentuk karakter bersama Ustadz Dr. Muhammad Hambal Safwan LC MPDI. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, setiap kita adalah pemimpin yang nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa waktu yang lalu saya itu sampai kadang-kadang heran ya melihat ada postingan ya, niat orang tua baik mengajak anaknya ke masjid, ternyata di luar prediksi anaknya guyon dan bikin orang lain malah kesel. Itu yang menjadi tanggung jawab ternyata orang tuanya. Masya Allah. Nah, ini perlu perhatian. Karena apa? Karena anak itu tanggung jawabnya dari orang tua, maka harus monggo diawasi anak-anaknya. Silahkan diajak ke masjid, tapi diawasi. Karena apa? Khawatir nanti ketika kanan kirinya terganggu, ketika anak kita rame layon kesana kemari, ya itu nanti akan mengefek kepada kita sebagai orang tua. Karena orang tua adalah pemimpin bagi anak-anaknya, termasuk suami adalah pemimpin bagi istrinya, dan diri kita termasuk juga pemimpin. Monggo disimak ini bab pembahasan masalah kepemimpinan ya, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab kalau ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Hambal, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawal Bukhari wa Muslim min hadisi Muawiyah radhiyallahu an, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan nikmatnya kita bisa hadir di majelis ilmu ini meskipun suasananya mendung dan mau turun hujan. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk tetap hadir di masjid, salat jamaah dan mendengarkan kajian ilmu, bermajelis ilmu. Ini adalah murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dari Allah, maka diri kita ini lemah, mudah diseret oleh setan, mudah diganggu, dibisiki oleh setan. Maka kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali, terlebih kita hidup di akhir zaman. Zaman yang kata Rasulullah SAW fitanan, penuh dengan fitnah, kakita illailil mudlim ya, seperti potongan malam yang gelap gulita. Potongan-potongan malam, bukan hanya sepotong tapi potongan yang bertumpuk-tumpuk ya, sehingga yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran
wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, pagi hari seorang itu beriman, sore hari kafir. Sore kafir, pagi beriman, ya. Kenapa? Karena syubhat yang begitu bertumpuk-tumpuk. Ya, anggap kekafiran itu sebuah mainan, ya pandang remeh. Ya. Jadi penting kita hadir di majelis ilmu agar kita akrab dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Hai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Kalian fokus, perhatikan diri kalian masing-masing. Fokus hati kalian selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kalian sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, la yadurrukum man dhalla. Ya. Meskipun sekeliling kalian itu tersesat dan ingin menyesatkanmu, kalian tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena kalian mendapatkan hidayah. Ini penting, ya. Dan hidayah itu harus selalu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman seseorang itu naik turun, kadang semangat, kadang loyo. Rasulullah sendiri selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Mas'ud riwayat Bukhari Muslim itu Rasulullah biasa berdoa, Allahumma ini as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya, al huda, hidayah, agar hatiku ini selalu dipenuhi hidayah, ya. Tenang, tentram dengan petunjukmu. Rasulullah saja selalu minta, apalagi kita, mestinya kita ini selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, agar dimanapun kita berada, kita itu selalu bisa menetapi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu tentram dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, habib ilaina, jadikan diriku ini, hatiku cinta dengan keimanan, ya. Penuhi hatiku dengan keimanan, penuhi hatiku dengan cinta kepadamu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa karrih ilainal kufra, jadikan hatiku ini benci dengan kekufuran, kefasikan, kemaksiatan, ya. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang lurus, ya. Jadi kita harus selalu fokus pada hati kita masing-masing. Kebanyakan dari diri kita itu terlalu sibuk memikirkan hati orang lain. Kenapa dia benci kepadaku, ya? Kenapa dia begini, ya? Kenapa dia begini? Kata Allah itu mulai dari dirimu, ya. Karena engkau tidak pernah dihisab dengan perasaan orang lain. Orang lain itu akan dihisab dengan perasaan dia kepadamu. Gak usah peduli, yang penting hati kamu itu fokus, diisi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, nggak akan tenang, ya. Jadi kalau kita masing-masing dari kita itu bisa fokus pada tugas kita, pada tanggung jawab kita, pada keimanan kita, maka kita akan hidupnya tenang, tentram, ya. Pola pikir ini sangat penting sekali, ya, karena kebanyakan orang itu pikirnya kakek pola, mikirnya macam-macam, ya. Yang inti dia, tugas dia utama, dia tidak pernah pikirkan.
Ya, jadi termasuk di dalam masalah keluarga, dalam masalah rumah tangga. Kalau seorang suami itu fokus dengan tanggung jawab dia, apa perintah Allah, perintah Rasulnya, tentang tugas dia sebagai suami, demikian juga seorang istri fokus pada apa yang diwajibkan Allah dan Rasulnya tentang tugas seorang istri, maka keluarga tersebut menjadi keluarga yang harmonis, ya, tentram, ya. Jadi makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau di dalam kitab Raudhatul Muhibbin, beliau mengatakan yang menjadikan seorang istri, ya, seorang istri itu menawan, itu adalah karena pendek. Jadi ini pesona istri yang pendek. Ya, istri pendek itu mempesona sekali, kata Ibnu Qayyim, yaitu yang pendek tangannya, pendek kakinya, pendek lisannya, dan pendek matanya. Ya gitu. Ya. Kemudian beliau lanjutkan, ya. Jadi pesona istri yang pendek, ya, pendek tangannya, pendek kakinya, pendek lisannya, dan pendek matanya. Beliau lanjutkan, tangan yang pendek yang mempesona milik seorang istri itu adalah, jadi kalau seorang istri punya tangan yang pendek sehingga dia tidak menghambur-hamburkan harta suami, maksudnya gitu, ya, tangannya itu nggak kakean pola, nggak selalu pegang HP, pencet Shopee. Ya. Jadi dia nggak terlalu ini, artinya fokus pada tugas dia. Apa kebutuhan rumah tangga, yaitu dia penuhi. Maksudnya dia masakan, fokus masak untuk hari ini, apa yang mencukupi, apa tidak terlalu mubazir, ya. Itu namanya tangan istri yang pendek. Kemudian beliau melanjutkan, ya, pesona istri yang pendek, yang kakinya pendek, yaitu dia seorang istri yang tidak suka keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak, ya. Artinya istri yang kakinya pendek itu adalah istri yang dia tentram berada di rumahnya. Karena Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tentram, tenang tinggal di rumah kalian. Karena seorang istri, seorang ibu yang kerasan di rumahnya itu akan fokus ngurusi anaknya, ngurusi masak suaminya apa, ngurusi kebersihan rumah bagaimana, ngurusi anak bagaimana. Itu maksud beliau, itu kaki pendek istri. Kemudian beliau melanjutkan lisan yang pendek, ya, sehingga tidak suka mencela. Ini yang terpenting, itu pesona istri yang lisannya pendek, yaitu istri yang tidak suka mencela, istri yang menggembirakan hati suaminya, ya. Jadi dia kalau berkata betul-betul menyenangkan. Kenapa? Karena ada istri itu yang lisannya panjang ngomong, ya. Nah, artinya ngomong yang kadang menyakitkan, ya, gak bermanfaat. Yang lebih menyakitkan lagi, ngomongnya sedikit tapi menyakitkan. Itu istri yang ini, ya, kurang baik, ya. Namanya lisannya panjang itu. Yang keempat, ya, mata yang pendek pandangannya sehingga tidak mudah, ya, ingin beli ini dan itu, ya. Artinya istri yang qanaah. Ini kata beliau pesona istri yang pendek.
yang pendek tangannya, pendek kakinya, pendek lisannya, dan pendek matanya. Maksudnya adalah bahasa kiasan, ya, yaitu istri yang fokus pada tugasnya sebagai seorang istri, ya, tidak kakean pola, ya. Jadi fokus, suami saya ini perlunya apa, ini, ya. Artinya fokus dia itu adalah bagaimana berkhidmat kepada suaminya, ya. Jadi hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah berkaitan dengan kewajiban suami dan kewajiban istri. Kalau kemarin dibahas tentang hak-hak suami, sebelumnya hak-hak istri. Sekarang hadis ini menjelaskan tugas kewajiban suami dan istri. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baiti wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap dari kalian itu pemimpin, memikul tanggung jawab. Jangan mengira kalian ini diciptakan bebas tugas untuk main-main saja, menikmati hidup. Apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kami menciptakan kalian di muka bumi ini abasan, tanpa tujuan, tanpa tugas, ya, dan kalian tidak dikembalikan lagi untuk dimintai pertanggungjawaban. Nah, ini adalah bahasa teguran, ya. Jadi Rasulullah SAW menegaskan bahwasanya setiap dari kita itu adalah punya tugas, punya tanggung jawab. Kalau belum menikah, berarti tugas dia sekarang sebagai apa? Belajar, ya belajar, ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian itu pemimpin, punya tanggung jawab, dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, atas tugasnya masing-masing. Ada yang ruang lingkup tanggung jawabnya itu luas, ada yang sempit. Wal amiru ra'in, seorang penguasa itu ya pemimpin, cuman dia tanggung jawabnya double luas, ya. Tergantung pemimpin apa dia. Pemimpin negara, pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin desa, pemimpin paling kecil ya pemimpin keluarga, ya. Wal amiru ra'in, ya. Artinya Rasulullah SAW mengingatkan, jadi orang itu jangan cuek, tidak tanggung jawab, sak karepe dhewe, itu enggak boleh. Kenapa? Karena nanti akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban atas tugas-tugas tersebut. Warrajulu ra'in ala ahli baiti. Kalau tadi penguasa ruang lingkupnya besar. Kalau saya sekarang laki-laki, seorang suami, seorang bapak, itu adalah pemimpin bagi keluarganya, ala ahli baiti, memimpin anak istrinya, ya. Jadi nggak boleh seorang kepala rumah tangga itu deyus, cuek, membiarkan keluarganya, nggak pernah ngurusi, nggak pernah mengingatkan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu nggak boleh, ya. Makanya Rasulullah ulang lagi, warrajulu ra'in ala ahli baiti. Seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami itu adalah pemimpin atas isi rumah, ya, anggota keluarga.
istri dan anak-anaknya. Dia direkturnya. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha, dan wanita itu juga pemimpin. Seorang istri itu punya tanggung jawab, punya tugas. Tugasnya apa? Yaitu ngurusi rumah suaminya. Ngurusi rumah suaminya itu macam-macam. Ada yang berkaitan dengan makanan, yaitu bagaimana dia ngurusi masaknya. Ada yang berkaitan dengan kebersihannya, ya, kerapiannya, itu tugas dia. Jadi ukuran, kata Rasulullah SAW, ukuran baik buruknya seorang wanita nggak jauh-jauh. Bagaimana dia menata rumahnya, bagaimana dia melayani suaminya, bagaimana dia ngurusi anak-anaknya, wawaladi, ya, yaitu bertanggung jawab ngurusi anak suaminya, anak dia, ya. Wa kullukum ra'in, kemudian beliau ngulang lagi, setiap dari kalian itu pemimpin, punya tanggung jawab. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, ya. Dan setiap dari kalian itu nanti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin, ya. Maka di sini pentingnya kita belajar, kita ngaji agar ngerti apa mintanya Allah dan Rasulnya, ya. Kenapa? Karena jangan agar kita tidak keliru, ya. Terkadang seorang itu karena nggak belajar agama, ya, karena nggak belajar agama, dia tadi, saya pengen menjadi suami yang terbaik, yang bagus, semua keinginan istrinya dituruti, ya, semua keinginan istrinya dituruti, sampai yang kemudian begini begitu, ya. Tapi yang pokok agamanya nggak diurusi, itu yang keliru nanti. Padahal yang tentang agamanya ini nanti yang pertama kali ditanya oleh Allah SWT. Maka disinilah pentingnya kita ini belajar, kita ngaji ini, kita agar tahu apa yang diinginkan oleh Allah SWT dari kita terhadap apa yang kita urus ini. Jadi hadis di atas menjelaskan kepada kita agar masing-masing dari suami, dari istri itu fokus pada tugas masing-masing. Jangan mengedepankan meminta atau menuntut hak, ya, tapi perhatikan apa tugas dan kewajibanmu, ya. Terkadang seorang kan lebih memandang menuntut hak dia, ya, kenapa saya nggak dilayani, kenapa saya nggak begini, kenapa saya nggak dibelikan ini, ya, padahal dia tadi kurang memperhatikan tugas-tugas dia, ya. Jadi yang bagus masing-masing dari suami, dari istri itu memperhatikan tugas dan kewajiban masing-masing. Nanti hak itu akan ngikut, ya. Syekh Utsaimin beliau mengomentari dari hadis di atas, ya. Beliau mengatakan bahwa al-khitab lil ummah jami'an yubayyinu fihi Rasul sallallahu alaihi wasallam anna kulla insanin ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Jadi yang dimaksudkan dari hadis tersebut adalah tertuju kepada umat seluruhnya. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setiap manusia itu ra'in. Ra'in itu kenapa pakai bahasa ra'in? Pengembala, ya. Maksudnya adalah dikiaskan, pinjam bahasanya penggembala kambing. Seorang penggembala itu akan bertanggung jawab memperhatikan makanan, dia akan cari padang rumput, ya. Jadi kita memandangnya dahulu, ya, bagaimana pada zaman Rasulullah orang menggembala. Karena pada masa Rasulullah itu nggak ada kandang rumahan gitu, dilepas, ya. Orang itu punya kambing sebukit, selembah, kan banyak-banyak gitu, ya. Jadi Rasulullah SAW
juga pernah bekerja sebagai pengembala. Karena itu adalah latihan untuk ngurusi umat. Setiap, kata beliau, setiap nabi itu ini ya, dia penggembala. Artinya punya tadi pekerjaan seperti itu dahulu. Melatih sebelum diangkat jadi nabi atau apa, dilatih diri agar perhatian kepada apa yang dia gembala, yaitu mencari, ngecek ada yang hilang atau tidak, ada yang belum makan atau tidak, dicari padang rumput. Ya, artinya dibawa ke mana, digiring ke sana, giring ke sana, dan dia selalu kontrol. Dia nggak berani pergi jauh karena dia bertugas tadi ngawasi. Makanya seperti itulah ya, seorang pemimpin itu harus selalu memperhatikan ini apa yang dibutuhkan oleh istrinya, apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Demikian juga dia menjaganya, mengawasinya, melindunginya ya. Jadi Rasulullah SAW pakai bahasa ra'in ya, penggembala ya. Wa mas'ulun an ra'iyati, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin ya. Wa ra'i huwallazi yaqumu 'ala syai' wa yar'a masalihahu. Ya, jadi seorang penggembala itu adalah dia sangat memperhatikan, mengurusi, memperhatikan ya. Artinya fokus perhatiannya pada tugas masing-masing. Seorang suami harus fokus pada tugasnya, ngurusi anak istrinya. Seorang istri ngurusi rumah, ngurusi anaknya ya. Dia kemudian bertanggung jawab kepada atasannya, yaitu suami, ngelaporkan dalam ngurusi anaknya ini. Suami sebagai direkturnya ya, dia ngawasi, dia bekerja mencukupi kebutuhan ya. Kemudian beliau melanjutkan ya, wa kadzalikal mar'a ra'iyya fi baiti zawjiha wa mas'ulan ra'iyatiha. Demikian juga seorang wanita, dia itu menggembala, artinya mengurusi rumah suaminya dan bertanggung jawab penuh atasnya. Yajibu 'alaiha wa yajibu an tansah fil bait. Dia harus memperhatikan bagaimana rumah ini menjadi bagus, artinya rapi dan yang lainnya, termasuk fit tabkhi. Dia harus ahli masak. Istri yang baik itu adalah istri yang pintar masak ya. Fil qahwa, termasuk pintar buat kopi. Kata saya Utsaimin itu ya. Fisyai, pintar buat teh yang enak bagaimana. Fil firas, termasuk pintar di kasur ya. Wala tadbu aksar minal lazim, jangan berlebih-lebihan dalam masak. Artinya kebutuhannya berapa ya sebatas itu. Ini adalah istri yang bagus. Kata beliau itu adalah bahwa muktasid ya. Jadi istri yang hemat itu adalah nisful ma'isyah. Itu dia apa? Mengirit separuh pengeluaran suami. Ya, sehingga bisa disalurkan untuk kebutuhan yang lainnya, untuk kebutuhan pendidikan anak dan yang lainnya ya. Mas'ulah aidan an auladiha, dia juga bertanggung jawab atas anaknya, bagaimana merawat anaknya, bagaimana mendidiknya ya. Dan dia mendidik dirinya sendiri agar menjadi soleha. Karena kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan bahwasanya kesolehan anak itu ya, kesolehan seorang istri itu akan diwariskan kepada anak. Artinya sangat mempengaruhi. Jadi istri yang soleha itu akan sangat mempengaruhi karakter anak, karena anak itu banyak mewarisi sifat dari ibunya. Dan istri yang baik itu tanggung jawab suami. Jangan kemudian
anaknya nakal nyalahkan istrinya, ya. Jadi suami ini bertanggung jawab mendidik istri biar jadi solehah, sehingga anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka pelajaran yang bisa kita peroleh dari hadis ini yang pertama, bahwa setiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing dan punya peluang pintu surga dari tanggung jawab tersebut, ya. Jadi jangan memandang pahitnya, jangan memandang bebannya, tapi pandang juga dari sisi bahwasanya ini peluang menjadi pintu surga. Seorang suami yang tanggung jawab kerja cari maisha, itu peluang, ya, peluang mendapatkan pintu surga yang besar. Jadi Rasulullah SAW pernah ngajak taklim, ya, dalam kitab Ihya itu bab mata pencarian. Rasulullah SAW ngajak taklim para sahabat. Terus ada sahabat yang tadi datang malah pakai pakaian kerja. Terus ke kebun, ke kebun, ya. Kalau gurunya kita, wah ini diajak taklim tawa pakai pakaian kerja, tapi Rasulullah bagus. Nah, ini juga ngikuti sunnahku karena dia kerja untuk mencari masa keluarganya. Itu lapang dada, artinya bisa begini karena masing-masing itu punya waktu kelonggaran sendiri-sendiri. Oh ini kalau nggak ada kerjaan untuk itu bisa ada waktu longgar, manfaatkan untuk taklim. Ya. Tapi kalau ada orang yang tadi itu punya tugas pokok, kalau saya nggak kerja ini nata kebunku, sawahku, ladangku, terus nanti makan dari mana kemudian ini. Ada orang-orang yang longgar, alhamdulillah nanti kerjanya jam segini-segini, ada sisa waktu bisa, nah ini bagus. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu guru terbaik, tidak mudah emosi. Jadi ngajak taklim terus tiba-tiba datang orang muridnya sahabat ini pakai pakaian kerja, langsung pergi lewat gitu aja. Tapi beliau tadi memuji, ya, ini juga sunnahku. Jadi itu dia. Kalau kita kan ustadz kadang dunia saja yang dicari kan gitu. Jadi itulah Rasulullah, ya. Jadi bisa ngopeni, tahu kondisi orang itu masing-masing. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Kalau waktunya longgar bisa untuk taklim, bagus, ya, bisa nata. Tapi ada orang-orang yang kadang darurat, ya. Jadi setiap orang itu memiliki tanggung jawab masing-masing dan peluang pintu surga. Jadi seorang suami memandang bahwa istri dan anak adalah peluang amal, ya, bagi dia, peluang syafaat surga nanti. Istrinya bisa mengkatrol dia, anaknya bisa memberikan syafaat kepada dia. Apa yang dikeluarkan, dinafkahkan itu menjadi pahala, ya. Jadi Rasulullah SAW beliau mengatakan, innaka lan tunfik nafaqatan tabtagi biha wajhallah. Sungguh engkau mengeluarkan nafkah, tidaklah engkau mengeluarkan nafkah uang atau makanan yang mengeluarkan kepada istrimu, anakmu, ataupun yang lainnya. Cuman yang harus digarisbawahi itu adalah tabtagi biha wajhallah. Harus diniatkan, saya kerja ini tuh adalah untuk mencari ridho Allah. Ini perintah Allah, ya, untuk ngasih nafkah istri. Terkadang orang kan hanya kebiasaan saja, ada yang kerja, yang penting makan bareng gitu. Enggak, tidak mengkaitkannya dengan Allah. Yang penting tadi ini mengkaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya semangat kerja ini agar bisa memberikan nafkah, dan ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang menjadikan barokah, ya. Hatta ma taj'al fi imratik, sampai apa yang engkau jadikan, engkau berikan, engkau suapkan di mulut istrimu itu menjadi pahala, ya. Illa ujirta biha, ya, kecuali engkau akan diberikan pahala. Jadi seorang suami jangan hanya memandang
beratnya beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Tapi dia juga harus tadi memandang ini adalah banyak bonusnya. Setiap gerakan, setiap capek itu bernilai pahala. Cuman yang tadi itu harus dikembalikan, mengharap pahala dari Allah. Ini perintah Allah, saya mengharap pahala darinya. Ya. Kalau tidak ya nilainya ya kurang. Ya. Makanya pentingnya ini loh, pentingnya itu niat dalam segala hal itu, mengkaitkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebiasaan dunia kita itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita fokus mengisi hati kita itu dengan cinta kepada Allah, sehingga segala sesuatu kita kaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga berpahala. Istri juga demikian, ya. Dia tidak hanya memandang beratnya tugas nyuci, tugas sini, bersihkan rumah, masak, ngurusi anak, ya. Tidak hanya memandang beratnya beban itu, tapi agar dia bisa tentram, tenang, dia melihatnya sebagai peluang amal. Ya, besarnya pahala di situ, dan itu adalah pintu surga bagi dia. Jadi seorang istri ketika tadi setiap gerakan khidmat dia, khidmat kepada suami, dia tujuannya agar aku diridhoi, agar suamiku ridho, itu selesai itu. Ada seorang wanita itu, ada kisah itu, seorang wanita cacat tapi kaya raya, ya, nggak bisa gerak badannya mungkin, ya, tapi dia pengen nikah, dinikahi oleh seorang laki-laki soleh, ya. Jadi ketika ditanya kenapa engkau kondisimu seperti ini kok pengen menikah, pengen menjadi seorang istri, kata dia, kalau saya menjadi seorang istri dan suami saya ridho, pokoknya saya, yang penting kamu mau nikahi saya, harta saya bisa engkau manfaatkan, yang penting kamu ridho sama saya, sudah. Karena itu modal utama, aku bisa masuk surga, dibukakan pintu-pintu surga bagiku nanti. Nah, itu keyakinan seorang yang soleha seperti itu, gak neko-neko, ya. Yang penting suamiku ridho, wes selesai, ya. Itu yang paling utama. Kemudian ya, dari situ ketika masing-masing dari suami dan istri itu memperhatikan, ya, memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya, dan mengkaitkan dengan peluang surga, peluang pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi keluarga yang harmonis, ya. Keluarga yang diridhoi, membangun rumah tangganya di atas ketakwaan. Dan para salafus saleh dahulu seperti itu, enggak neko-neko. Jadi Rasulullah SAW ketika mendapati kok Ali tidur di masjid, rambutnya banyak debu, maka dia kemudian praktis nyuruh Fatimah, kamu datang ke seorang sahabiat itu di Ahlul Jannah. Ternyata setelah datang sana, tanya macam-macam, enggak ada yang istimewa, tapi istimewanya adalah bagaimana dia menservis, melayani suaminya, menjadikan keridhaan suaminya itu di atas segala-galanya. Meskipun dia wanita yang bukan seorang yang alimah, bukan orang yang hafal Quran, hafal hadis, tapi dia fokus, ya. Tugas saya itu membahagiakan suamiku. Tugas saya yang penting suamiku ridho. Wes itu surga itu. Nah, dibukakan pintu surga, ya. Fa ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha, ya, dakhalatil jannah, kata Rasulullah. Wanita manapun yang meninggal dan suaminya ridho kepada dia, maka dia masuk surga, kata Rasulullah SAW. Makanya
dalam kehidupan suami istri itu Allah Subhanahu wa taala menyebut kata cinta itu bukan sekedar mahabbah, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan mawaddah. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, an khalaqalakum min anfusikum, Allah ciptakan dari diri kalian para istri, ya, litaskunu ilaiha, agar kalian ini tenang tentram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan di antara kalian itu mawaddah, cinta yang sudah bentuk bukti, ya. Jadi mawaddah itu bukan cinta kata-kata, bentuk kata-kata, tapi mawaddah itu adalah cinta yang sudah wujudnya itu adalah bukti, bukan kata-kata lagi, ya. Jadi seorang suami sudah tadi dia nggak banyak kata-kata cinta kepada istrinya, tapi dia buktikan tiap hari dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya. Dia kemudian selalu mentraktir istrinya. Itu sudah tingkatannya sudah di atas itu. Jadi seorang istri jangan kemudian dia punya salah paham atau berburuk sangka kepada suaminya. Suamiku nggak cinta kepadaku, kenapa? Karena dia nggak pernah mengucapkan kata cinta, tidak membisikkan kata I love you, ya. Kamu lihat dia tiap hari keluar, kamu minta duit dikasih, ya. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan itu. Kalau tanpa ada hubungan ini, seorang itu akan berat mengeluarkan duit, ya. Jadi dia bekerja sehari mungkin dapat 100.000, ya. Kalau ada kawan dia itu, ya, kawan itu minta traktir, mungkin sekali dua kali ditraktir dari situ. Tapi kalau tiap hari minta ditraktir, dia nggak akan mau, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ini lain. Ketika seorang suami, seorang laki-laki sudah menjadi suami bagi seorang wanita, jadi istrinya selalu minta dia bekerja, kemudian hasilnya selalu diminta untuk oleh istrinya, perasaan dia selalu plong, ya. Itu namanya mawaddah. Jadi seorang sudah tidak hitung-hitungan lagi. Kalau nggak ada mawaddah, hitung-hitungan. Plongnya paling sekali, orang traktir paling sekali. Tapi kalau tiap hari minta ditraktir, nggak ada itu, ya. Tapi kalau dalam keluarga adanya mawaddah ini, hati itu sudah hilang hitung-hitungan. Seorang istri juga tidak hitung-hitungan. Dia bangun malam hari, ketika anaknya nangis, nggak ada hitung-hitungan. Jadi kalau kita belum menikah, apalagi seorang wanita belum menikah, diganggu, tidur diganggu, marah pasti. Tapi dengan adanya hubungan kekeluargaan ini, pernikahan, malam nggak pernah nyenyak tidur, ya. Tapi dia merasa tenang saja. Ini namanya mawaddah, ya. Wa rahmatan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, ya. Jadi suami istri harus saling melengkapi, harus fokus pada tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, silakan azan dulu. Sate poso musim. Allahu Akbar.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari hadis ini adalah bahwa tanggung jawab seorang istri adalah mengurus rumah, mendidik anak, dan menjaga kehormatan. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mar'atu salihah, wanita yang soleha itu, istri yang soleha adalah idza nadhara ilaiha sarratu, ketika suaminya melihat kepadanya maka dia menyenangkan. Wa idza amaraha ta'athu, jika suaminya menyuruh dia langsung sendikoh dawuh taat. Wa idza ghaba anha, ketika suaminya enggak ada di rumah. Ya, ketika suaminya tidak ada di rumah maka hafidhathu, dia menjaga suaminya. Maksudnya adalah menjaga nama baik, kehormatan suaminya, menjaga harga diri suaminya, terlebih di mata keluarga dia, keluarga istri, di mata orang tua, di mata mertua, ya, di mata bapak ibunya istrinya ini.
Dia menjaga hartanya, menjaga dirinya, termasuk menjaga harga diri, kehormatan suaminya, terlebih di mata keluarga istri, si istri ini. Pernah ada kisah, ya, ada seorang laki-laki Arab itu, ketika istrinya sakit, dia nangis, ya. Ketika kawannya ini menegurnya, kenapa engkau nangis ketika istrimu sakit, ya. Kata dia, istriku itu istri yang luar biasa, ya, sangat luar biasa. Dia sangat soleha, kata dia, betul-betul soleha, ya. Maka penasaran ini kawannya, tuh, soleha dari sisi mana? Saya ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala susah, ya, ekonomi saya agak susah, ya, sehingga kadang saya itu ngasih makan keluarga saya itu hanya pakai kacang-kacangan, artinya roti pakai full kacang-kacangan, pasulia. Itu menu makanan paling rendah di Arab. Orang miskin. Kalau orang kaya, ya, roti sama ayam atau daging, ya, lebih banyak dagingnya daripada nasinya. Itu menu orang kaya, ya. Kalau saya nggak mampu, saya beli daging, ya, istri saya tak kasih makan kacangan-kacangan gitu aja. Tapi saat ada acara keluarga, saya diundang ke rumah mertua, semua anak-anaknya datang, menantunya diundang. Di situ betul-betul dihidangkan daging macam-macam, ya. Karena keluarga istrinya keluarga kaya raya. Saya nyari istri saya nggak ada di situ. Saya tanyakan ke mertua saya, di mana istri saya? Di dapur. Dia katanya nyari kacang, sudah bosan makan daging katanya di rumahnya. Maka dia nangis, padahal tidak pernah makan daging di rumahnya. Untuk menjaga, tujuannya apa? Untuk menjaga nama harga diri suaminya. Maka ketika tadi mendapati putrinya ini nyari kacang di dapur, katanya sudah bosan makan daging di rumah suaminya, langsung saya ini dipeluk oleh mertua saya. Terima kasih engkau memuliakan anak putriku. Padahal itu sebaliknya. Itulah istri yang luar biasa solehanya, ya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ya. Sampai nggak bisa berkata-kata gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selanjutnya sesi tanya jawab, monggo, ada yang ingin ditanyakan? Ya, Kapik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Ustadz. Langsung saja, Ustadz, membahas tentang ridhonya suami atas istrinya. Ketika suami sudah ridha kepada istri dan istri mendahului meninggal, maka pintu-pintu surga dibuka. Dan pada hari kiamat, seorang istri dihisab, didatangkanlah seorang suami dulu. Dan Allah berkata, apakah kamu ridho ketika kamu di dunia saya pasangkan dengan istrimu ini? Maka jawab suaminya, ridho. Yang saya tanyakan, Ustadz, apakah seorang istri ini bisa menolong suaminya ketika suaminya masuk ke dalam neraka, Ustaz? Itu saja, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan diikuti dengan keturunan yang beriman, maka kami alhaqna bihim, kami ikutkan, artinya kita kumpulkan bareng. Ilhaq itu adalah yang satunya di sini digabungkan jadi satu atau sebaliknya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak ada amalan yang kita sia-siakan. Setiap orang mendapatkan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau seorang suami itu masuk neraka, jadi antara suami istri yang soleh dan soleha itu nanti akan saling mengkatrol, ya, akan saling mengkatrol, menolong. Katrol itu, syafaat itu adalah menutupi kekurangan. Artinya kalau jaraknya itu adalah tidak jauh, maka bisa itu diikutkan. Tapi kalau jaraknya jauh sekali, ini seorang suaminya ini ternyata neraka paling dalam, ya berat, ya. Semuanya dikembalikan kepada masyiat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau melihat dari bahasa katrol mengkatrol syafaat, itu syafaat itu adalah menutupi, ya. Maka tadi seperti imra'atu Fir'aun kan gitu. Apakah dia bisa mengkatrol Fir'aun? Kan enggak, ya. Dia masyito, ya. Enggak bisa karena terlalu jauh. Jadi nolong, makanya tadi saling mengingatkan sehingga bisa saling katrol, nggak sampai jauh-jauh amat, ya, seimbang. Jadi menolong itu kalau yang ditolong ini sangat parah, yo berat, ya. Makanya tadi tidak ada seorang yang aman, harus ada kekhawatiran, ya. Kita saling tadi tawaso, seorang istri mengingatkan suaminya biar enggak jauh-jauh banget. Istri juga, suami juga seperti itu. Makanya keluarga harmonis ya keluarga yang seperti itu. Rasulullah katakan, ya, dalam hadis itu beliau katakan, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa iqadha imra'atah fa in abad nadaha fi wajhihal ma wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fa shallat wa iqadat zawjaha fa in aba nadahat fi wajhihil ma, rawahu Abu Daud. Allah merahmati keluarga yang seperti ini, yaitu seorang suami yang bangun malam hari, dia sholat, kemudian dia tidak mementingkan kesolehan pribadinya saja, dia kemudian bangunkan istrinya. Wa in abad, kalau istrinya nggak mau, ambil air diperciki wajahnya, ya. Demikian juga Allah merahmati seorang istri, dia bangun malam sholat atau sholat bareng, ya. Dia bangunkan suaminya, gak mau dipercikin air di wajahnya, bukan disiram loh, dipercikin air di wajahnya, diciprati, ya, dipercikin air di wajahnya, biar banget, ya. Artinya keduanya saling membisikkan. Seorang istri membisikkan, bangunkan suaminya sambil dibisikkan, perjalanan akhirat itu panjang. Kita butuh bekal sholat bareng, sholat malam bareng. Suami juga membisikkan kepada istrinya seperti itu malam hari.
perjalanan kita, cita-cita kita itu panjang, pengen masuk surga bareng, kita butuh bekal banyak ya. Agar terus saling ingatkan ini keluarga yang tadi itu, yang harmonis, saling ingatkan biar tidak jauh-jauh amat ya. Ini ada pertanyaan Ustaz dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya afwan Ustaz, karena ini pertanyaannya di luar materi. Pertanyaannya adalah bagaimana taubatnya seorang mukmin yang dulu sering meninggalkan sholat Jumat secara sengaja, dan apakah benar meninggalkan sholat Jumat untuk seorang muslim sebanyak 3 kali itu mengeluarkan seorang muslim tersebut dari agama Islam? Jazakumullah. Ya. Hadisnya itu adalah bahwa man tarakal jum'ah, barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali itu Allah tutup hatinya, dan itu hukuman Allah, kunci hatinya, itu hukuman terberat itu ya. Susah menerima hidayah, susah menikmati ibadah ya, itu hukuman ya. Jadi Allah SWT mengunci hatinya. Artinya jangan meremehkan dengan kewajiban undangan Jumat. Kenapa ini Rasulullah keras? Karena Jumat itu tujuannya itu mengingatkan para suami agar mengingatkan istrinya setelah belajar dari khutbah. Jadi tugas seorang suami itu jangan hanya kemudian dengarkan tidur ya, tapi tugas dia menyampaikan kepada istrinya, anak-anaknya itu ya. Makanya ini dia ada kesempatan untuk ngaji ini, diberitahu, nyampaikan, tujuannya untuk nyampaikan kepada ini. Makanya difokuskan hanya laki-laki kan gitu. Kenapa? Karena kalau banyak nggak cukup tempatnya, kalau semuanya kan gitu. Kalau tempatnya kemudian masjidnya besar, istri wanita ikut nggak ada masalah. Tapi kalau masjidnya tidak besar ya, maka fokus kepada kaum laki-laki. Biar tadi tujuannya untuk menyampaikan lagi kepada para istri dan anak-anaknya. Bagaimana taubatnya? Jadi al-qadha la budda bidalil. Jadi qadha, mengqadha sebuah ibadah itu harus ada dalilnya. Yang ada dalil ngulang itu, ada qadhanya itu adalah man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Barang siapa yang tertidur dari salat atau lupa ngerjakan suatu salat, maka kafaronya dia ngerjakan ketika saat ingat atau terbangun ya. Selain itu ya, itu dosa super besar, karena sholat itu adalah bagian dari rukun Islam. Meninggalkan sesuatu yang menjadi rukun Islam itu jauh lebih berat daripada sesuatu yang bukan bagian dari rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Makanya kan diperselisihkan oleh para ulama, ini meninggalkannya ini hukumnya ada yang ini kafir, kemudian dia gini fasik, kemudian ini berat. Kenapa? Karena ini bagian dari rukun ya. Jadi kalau seorang taubat, dia harus taubat betul-betul, taubatan nasuha ya. Jadi nggak ada kewajiban mengqadha karena nggak ada dalilnya. Kok enak? Bukan enak, itu tambah gak enak. Kalau bisa mengqadha itu enak, alhamdulillah, tebusan, bebas dosa. Tapi kalau nggak ada tadi peluang qadha, wah itu berat. Apakah Allah ngampuni dosa saya atau tidak? Padahal ini sangat berat sekali kan gitu. Makanya tobatnya itu harus bertumpuk-tumpuk ya. Jadi ketika seorang dahulunya sering meninggalkan sholat Jumat tanpa ada uzur, maka harus betul-betul bertaubat,
harus rajin-rajin ngaji biar kemudian tahu cara tobatnya bagaimana ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dia ya. Jadi kalau orang betul-betul taubat itu betul-betul tadi tidak ngulangi, dia betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Nah, jadi double-double itu taubatnya harus ya. Jadi jangan dipandang remeh ya, karena itu pasti Allah tanyakan nanti pada hari kiamat, dan itu dosa yang super besar karena meninggalkan sesuatu yang termasuk bagian dari rukun Islam ya. Dosa super besar tapi enggak sampai mengeluarkan kepada keislaman Ustaz ya tadi. Apa? Tidak mengeluarkan kepada keislaman atau ke kafir, jadi kafir gitu Ustaz. Ya, itu kan masih diperselisihkan oleh para ulama, makanya harus tobat, betul-betul tobat kan gitu. Khomer kan nggak sampai kepada bagian dari rukun Islam kan gitu. Artinya tingkat dosanya itu lebih besar daripada minum khomer, daripada riba, daripada zina, karena ini meninggalkan rukun. Artinya jangan pandang remeh sholat ya, karena dia bagian dari rukun Islam. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Hambal. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjalankan ilmu yang kita dapatkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.